Halo teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revitya Pramandari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemanfaatan media audio dalam pembelajaran. Sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu belum sih bagaimana cara penggunaan media audio dalam pembelajaran, terutama seperti cara penggunaannya, terus pertimbangannya seperti apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita menggunakan media audio dalam pembelajaran, ada baiknya kita untuk melihat apa saja sih pertimbangannya menggunakan media ini. Jadi teman-teman, yang pertama, sebelum kita memulai menggunakan media audio itu, kita harus lihat pertimbangannya. Nah, jadi yang pertama, sebelum kita membuat media pembelajaran, ada baiknya kita pastiin dulu bahwa alat yang kita butuhkan tersedia atau tidak. Jangan malah nantinya membebani siswa. Jadi, kita lebih baik menggunakan bahan seadanya saja yang mudah ditemukan. Nah, yang kedua itu harus ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi teman-teman semua, sebelum kalian membuat media pembelajaran, ada baiknya kalian harus mempunyai tujuannya. Jangan hanya fokus dengan isinya yang menarik, tetapi siswa tidak memahami isi dari materi yang teman-teman sampaikan. Nah, jadi harus dipastikan betul-betul ya bahwa media yang teman-teman buat itu mendukung belajar siswa. Nah, dan yang ketiga, ini sangat penting nih. Kita harus tahu dulu apakah media pembelajaran yang kita buat membebani siswa atau tidak. Yang keempat, sebisa mungkin media dikombinasikan dengan aktivitas lainnya. Artinya, media jangan berdiri sendiri. Kita bisa menggunakan sebagai bagian dari kelompok proyek kecil. Nah, teman-teman semua, jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaset dan CD audio untuk media pembelajaran. Pengertian media kaset, CD audio, dan radio. Kaset atau CD audio adalah media pembelajaran yang menyajikan dalam bentuk suara seperti penjelasan guru, lagu edukatif, cerita, atau percakapan. Dan yang kedua, radio. Radio adalah media siaran suara yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, baik secara langsung, live, atau maupun tertunda, atau biasa yang disebut dengan rekaman. Tujuan pemanfaatan media audio. Yang pertama, meningkatkan keterampilan menyimak atau listening. Yang kedua, menyediakan alternatif pembelajaran untuk daerah terbatas teknologi. Dan yang ketiga, meningkatkan minat belajar melalui audio menarik seperti lagu, cerita, atau dialog. Teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan contoh pemanfaatan kaset dan CD audio. Yang pertama, itu kita bisa merekam suara kita sendiri saat menjelaskan pelajaran. Misalnya, kita ajarkan pelajaran IPA tentang hewan. Jadi nanti kita rekam penjelasan sederhana seperti ini. Anak-anak, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan jinak dan hewan liar. Nah, nanti anak-anak bisa dengarkan berulang-ulang di rumah. Yang kedua, contohnya mengajari doa dan bacaan pendek. CD itu bisa berisi doa sebelum belajar, doa sebelum makan, dan surat-surat pendek. Nanti anak-anak bisa menirukan sambil mendengarkan. Dan satu lagi, misalkan kita akan mengenalkan lagu edukatif. Contohnya lagu bangun tidurku terus mandi, atau lagu tentang angka dan huruf. Anak-anak bisa nanti bernyanyi sambil bergerak. Teman-teman sekalian, selanjutnya ada pemanfaatan media radio. Contohnya seperti kuis sederhana. Jadi nanti kita bertanya nih lewat radio, apa warna bendera Indonesia? Terus nanti anak-anak suruh mencatat jawabannya dan dibahas nanti saat di sekolah. Pasti teman-teman, media audio ini cocok banget untuk siswa SD. Karena yang pertama itu anak SD itu cenderung lebih suka mendengar dan meniru. Terus suara yang menyenangkan seperti kayak lagu, cerita, atau suara guru membuat mereka itu lebih jauh fokus.
Dan yang ketiga itu media ini tidak butuh internet dan bisa digunakan di rumah. Jadi cocok untuk belajar mandiri atau saat pembelajaran jarak jauh. Jadi teman-teman semuanya, walaupun kelihatannya sederhana, kaset, CD, atau radio itu bisa jadi alat bantu belajar siswa yang sangat efektif, apalagi untuk anak-anak SD. Kita hanya perlu kreatif dalam menyajikan materi, bisa lewat cerita, lagu, penjelasan singkat, atau kuis. Yang penting anak-anak senang dan pelajaran bisa masuk dengan cara yang menyenangkan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa sampaikan mengenai media audio dalam pembelajaran.